Ya, jelas. Jadi memang fungsi pengawasan masih bisa dijalankan meskipun masanya tidak bisa kemana-mana itu ya Bu ya. Kemudian ini pertanyaan terakhir mungkin, ini pertanyaan yang menarik sebetulnya, yaitu tentang marketplace atau e-commerce. Mungkin saya sampaikan bisa ke Bu Ratna sama Bu Betty. Pertanyaannya dari sejawat ini adalah, contohnya ada sedianya ini, tadi contohnya vitamin, tapi sekarang sudah banyak di daerah. Vitamin atau masker, di sarana legal itu nggak ada. Tapi adanya di marketplace, atau kita ngomongnya di e-commerce lah, di whatever, Bukalapak segala macam, itu ada tapi harganya tinggi banget. Nah ini kan, tapi di legalnya nggak ada. Nah di situ kan kita nggak tahu seperti apa. Nah ini kira-kira pertama yang ingin ditanyakan, mengapa bisa begitu, atau perannya bagaimana untuk mengontrol. Karena kan yang di legal itu nggak ada stoknya, tetapi adanya adalah yang di marketplace, tapi harganya tinggi sekali. Nah ini yang dua ini juga nanti setelah Bu Ratna saya sampaikan ke Bu Betty juga, yang pakai Moshield itu bagaimana mengatur supaya stoknya ada di cukup. Ya. Kira-kira itu Bu Ratna. Iya. Ada masukan, Bu? Iya, terima kasih Pak Pre. Untuk pengawasan online Pak Pre, yang kami lakukan lebih kepada untuk obat ya. Kalau masker bukan wilayah kami ya. Ya obat aja Bu. Obat ya Pak ya. Nah, untuk obat tentu sudah ada peraturan Kepala Badan yang baru ya, Perda nomor 8 tahun 2020. Untuk obat-obat yang dengan resep dokter itu tidak diperbolehkan diperjualbelikan secara online. Untuk ini kami memiliki patroli siber. Patroli siber ini yang akan selalu mengecek apakah obat-obat apa saja yang dijual secara online. Tahap yang kami lakukan saat ini adalah jika ada penjualan yang tidak sesuai ketentuan, itu kami minta untuk marketplace-nya, kita bersurat ke marketplace untuk minta di take down atau di istilahnya ya, di take down lah ya, turun tayang. Nah itu tuh sebatas itu Pak Pre. Apa yang kita lakukan adalah kita rutin melakukan pengawasan. Mungkin juga saya sampaikan bahwa untuk terkait dengan COVID ini banyak sekali obat-obat dengan indikasi yang di online seolah-olah untuk mengobati COVID begitu ya. Itu menjadi prioritas kami juga di dalam pengawasan. Nah, list kami akan kumpulkan link-link itu, kemudian nanti akan kami mintakan kepada marketplace-nya untuk take down. Tapi ya begitu, namanya penjualan secara online, begitu ditutup nanti kadang muncul lagi begitu. Nah ini peran-peran apoteker ini sangat penting untuk memberikan informasi kepada Badan POM. Kalau perlu sudah ada linknya, jadi kita lebih enak, lebih mudah. Jangan cuma misalnya memberi info ini kok banyak dijual tapi nggak ngasih kita linknya begitu ya. Kalau ada linknya lebih mudah Pak Pre untuk kita minta e-commerce take down. Demikian Pak. Ya, memang betul sih dalam kondisi sekarang susah bergerak itu jual beli di online menjadi pilihan utama. Maka itu pengawasan di situ mungkin juga seperti Bu Ratna perlu. Nah mungkin pertanyaan terakhir ke Bu Betty itu adalah bagaimana menjamin bahwa produk-produk yang tadi kan banyak yang online itu bisa dijalankan sesuai peraturan yang ada. Ini yang paling penting ya. Kan POM-nya sudah mengeluarkan peraturan, nah tadi yang seperti Moshield, EMOS itu bagaimana mengklikkan supaya itu sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Badan POM. Pak Pre, jadi dalam hal ini tentunya untuk menjamin seperti itu tadi ya, pertama adalah melanjutkan yang Bu Ratna bahwa untuk menjamin ketersediaan barang itu sampai ke tangan konsumen akhir ya kan, kami di distribusi ini menjamin pemerataan suplai dalam arti kami mensuplai dengan nilai dengan jumlah yang wajar ya kan, kami melihat angka kewajaran dari pemesanan tersebut. Nah itulah yang kami bisa pastikan. Jadi di sini peran apoteker ini ya kan sangat berperan untuk melihat sebetulnya itu pesanannya dalam jumlah wajar atau tidak, seperti itu. Jadi kalau ternyata di luar kewajaran tentunya kami tidak bisa layani ya. Lalu
berikutnya lagi itu ya sekali lagi ini adalah peran apoteker bahwa bagaimana yang tadi saya sampaikan platform-platform digital ini bisa tetap comply, tapi juga bisa memudahkan para pelanggan, bisa memberikan nilai tambah. Karena dengan adanya platform ini tentunya tadi ya masyarakat tetap bisa sehat, tetap beraktivitas di rumah aja, tapi pesanan dan bisnis pun dari sisi komersialnya tetap bisa jalan, tapi tetap juga harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan oleh BPOM. Nah, disinilah tadi peran apoteker ya, untuk day to day-nya ya menjamin ya kan apakah operasional ini sesuai atau tidak. Karena kan ini kaidahnya sudah bisa diketahui, dan tadi seperti dikatakan Bu Ratna ya ada patroli siber juga ya tentunya. Nah ini kan juga memotivasi kami untuk selalu comply gitu ya dengan apa yang sudah ditetapkan oleh BPOM. Begitu Pak Pre. Jadi satu dari nilai kewajaran tetap kami jaga, yang kedua juga ada apoteker yang selalu memastikan bahwa operasional kami tetap bisa comply seperti itu. Baik, terima kasih. Ini tidak terasa waktunya sudah hampir 3:30. Jadi mungkin ini adalah termen terakhir. Kami ingatkan bagi sejawat-sejawat sekalian untuk mengikuti post-test ya di link apoteker.or.id, karena itu salah satu yang diharapkan dilakukan oleh sejawat-sejawat yang ikut webinar ini. Nah, untuk mengakhiri session ini, saya harapkan dari Bu Maya, Bu Ratna, Bu Betty memberikan closing statement atau pesan-pesan bagi sejawat-sejawat yang mengikuti seminar ini supaya bisa pesannya dibawa pulang sehingga bisa ada pesan yang didapat dari presentasi ini. Jadi seperti closing statement secara singkat, silahkan saya mulai dari Bu Maya, kemudian Bu Ratna dan Bu Betty. Silahkan Bu Maya. Closing seperti apa? Ya Pak. Saya pesan untuk para apoteker seluruh Indonesia untuk mengajak komunitas, mengajak masyarakat menggunakan kosmetik yang legal, yang telah terdaftar ya. Jadi ingat klik kemasan, label, izin edar dan tanggal kadaluarsa. Demikian Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Maya. Kemudian Bu Ratna, ada closing statement atau pesan-pesan buat sejawat-sejawat semua? Ya, terima kasih buat teman sejawat apoteker semua. Tetap semangat walaupun kondisi saat ini masih belum menentu ya, work from home, tetap mencari inovasi-inovasi baru dan juga tetap membantu Badan POM. Tadi saya sampaikan kalau ada informasi terkait penjualan obat yang tidak sesuai ketentuan, ilegal, laporkanlah dan lengkapi dengan link dari penjualan online tersebut. Demikian Pak Pre. Ya, terima kasih Bu Ratna. Bu Barti, monggo ada closing statement atau pesan-pesan atau harapan. Terima kasih Pak Pre. Jadi kalau ada pesan dari saya bahwa dengan situasi saat ini, ya kan, dengan situasi bisnis saat ini, jadi saya berpesan kepada para apoteker, ayo kita bertransformasi digital. Karena apa? Dengan transformasi digital itu bisa membuat kita sustain dan tetap relevan di dalam perkembangan zaman seperti ini. Jadi be agile, ya kan, be flexible. Ayo beradaptasi dengan transformasi digital. Terima kasih. Terima kasih Ibu-Ibu sekalian. Saya tidak menyimpulkan karena sudah jelas, sudah keterangannya juga close statement-nya sangat membantu untuk teman-teman sejawat sekalian. Selanjutnya kita akan ada polling, tapi terima kasih sekali lagi kepada Bu Maya, Bu Ratna, Bu Betty untuk paparannya yang sangat informatif dan berguna bagi sejawat-sejawat yang mengikuti webinar ini. Kemudian kita nanti akan mengadakan polling, tapi sebelum polling kita akan jeda sebentar, ini ada sesuatu yang mau lewat katanya. Monggo. Webinar ini didukung oleh Mau punya bisnis apotek secara online? Ayo bergabung bersama Mouse Health. Pelanggan Anda tetap bisa order walau sedang di rumah aja. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0895 3531 09000. Download aplikasinya sekarang. Baik, sekarang mungkin polling, evaluasi. Mohon kesediaan sejawat untuk mengisi polling yang ada tersedia di layar untuk bisa dilakukan pengisiannya. Silakan. Jadi kita akan ada waktu
beberapa untuk mengisi, itu ada evaluasi untuk webinar, silahkan diisi, ada beberapa pertanyaan di situ, sehingga bisa bermanfaat untuk acara webinar kita selanjutnya, supaya menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat dan lebih informatif. Baik, Bapak Ibu sekalian, polling sudah masuk, ya. Jadi ada 334 vote yang masuk, beberapa hasilnya, jadi separuh lebih 178 mengatakan sangat bermanfaat dan bermanfaat. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagai closing dari webinar ini, kita sampaikan bahwa dalam kondisi pandemi ini memang ada tiga hal yang selalu kita alami. Satu, menjaga hygiene, kemudian work from home, kemudian PSBB, yaitu pergerakannya diatasi. Dan seperti apa syaratnya dan kegunaannya, dan tadi presentasi kedua Bu Ratna menjelaskan bahwa meskipun work from home, ternyata pelayanan publik tetap dijalankan oleh Badan POM dan terobosannya yaitu tadi pemeriksaan sarana secara online. Dan terakhir tadi disampaikan juga dalam kondisi seperti ini, transportasi terbatas, transaksi terbatas, maka itu transaksi dan transportasinya dilakukan secara online dengan beberapa program. Mudah-mudahan dengan webinar ini kita bisa mendapatkan manfaat dan kita bisa selalu bergerak meskipun dalam kondisi PSBB yang terbatas, tapi itu semua bukan halangan, tapi semua farmasi bisa dijalankan bersama. Dengan demikian kita yakin apoteker bersama masyarakat Indonesia bisa melawan COVID dengan baik. Dengan demikian acara webinar ini kami tutup. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai bertemu pada webinar yang selanjutnya. Kalau ada yang kurang dan salah, saya sebagai moderator mohon maaf dan mudah-mudahan kita bertemu lagi di webinar yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada ketiga narasumber kita pada siang hari ini dan juga sejawat apoteker Dr. Andes Pre Agusta selaku moderator yang telah memandu acara hingga selesai. Mengingatkan kembali untuk sejawat yang akan melakukan post-test, berikut tahapannya. Masuk atau login ke akun webinar, klik event yang diikuti, pilih event dan klik ikuti tes, jawab pertanyaan post-test sampai dengan nilai 70. Jika belum mencapai batas minimal, silahkan mengulanginya sebanyak 3 kali. Tunggu penyaluran SKP. Jika SKP telah disalurkan, klaim SKP dengan menekan tombol klaim SKP. Penyaluran akan dilaksanakan maksimal 3 kali 24 jam.
berakhirnya kegiatan webinar ke-13 Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Apoteker Berbagi Ilmu mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraannya masih terdapat kekurangan. salam siap siaga, siap melayani Apoteker Indonesia. Sampai berjumpa di webinar berikutnya.